Jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas China dan Timnas Jepang, sejumlah pemain Timnas Indonesia mulai berdatangan ke Pulau Dewata, Bali untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan dua laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa nama yang telah mendarat di Bandara Internasional Bali, diantaranya ada Nathan Joaon, Tom Haye, Dian James hingga Joy Pelopesi. Para pemain menyampaikan kesiapannya untuk menjalani sesi latihan perdananya yang akan dimulai pada hari ini hingga 31 Mei bulan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Patrick Kluivert memanggil sebanyak 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali kali ini. Nantinya dari 32 pemain yang dipanggil itu akan menjadi 23 skuad final untuk bertarung melawan Cina dan melawan Jepang di awal bulan Juni ini. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya di laga krusial sekaligus laga penentuan melawan Cina ini? Dan berikut ini merupakan potensial starting line up Timnas Indonesia versus Timnas China yang berpotensi besar bakal diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk mencuri poin penuh melawan Timnas Cina di 5 Juni 2025 tahun ini. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini akan menjadi milik Emil Audero Mulyadi sebagai pilihan utama melawan Cina nanti. Emil Audero merupakan kiper yang kenyang akan pengalaman di kompetisi benua Eropa. Beberapa klub raksasa seperti Inter Milan, Juventus hingga Como 1907 pernah dilabuhi oleh pemain keturunan Mataram itu. Kemudian selain itu di laga melawan Timnas Cina ini juga akan menjadi tantangan sekaligus pembuktian bagi Emil Audero, mengingat ini merupakan debut perdananya bersama skuad Merah Putih. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tidak ada alasan lagi bagi Patrick Kluivert untuk tidak memasang Emil Audero sebagai pilihan utama ketika melawan Cina di 5 Juni mendatang. Kemudian untuk sektor lini pertahanan, trio bek sejajar yakni Rizky Ridho, Jaitzes serta Justin Hubner akan mengawal Emil Audero dari gempuran para pemain Timnas Cina. Tanpa perlu berdebat atau saling merendahkan kalau trio Rizky Ridho, Jaitzes dan Justin Hubner merupakan trio terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Terbukti sejak trio ini dimainkan bersama, mereka hanya menelan satu kali kekalahan, itu pun saat melawan tim terkuat di Asia yaitu Timnas Jepang. Selebihnya trio ini belum terkalahkan sejak bermain bersama. Mereka bermain padu seakan menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Jaitzes akan lebih bermain tenang sambil mengontor permainan dari belakang. Sedangkan Rizky Ridho dan Justin Hubner akan berjibaku untuk menjegal para penyerang Cina yang dikenal memiliki permainan yang cepat serta mempunyai fisik yang cukup kuat. Sedangkan untuk wingback kanan dan wingback kiri akan menjadi Melek Cavendish dan Calvin Verdong. Calvin Verdong merupakan pemain yang selalu konsisten dalam penampilannya bersama skuad Garuda. Sejak debut dengan Timnas Indonesia, pemain asal NEC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di setiap pertandingan Timnas Indonesia. Ketenangan serta keberanian dalam melakukan duel dengan para pemain lawan, maka tak heran jika Calvin Verdong selalu menjadi pilihan utama di skuad Merah Putih. Sedangkan untuk Cavendish tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Kekuatan fisik serta kecepatan yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi Timnas Garuda. Selain itu, Cavendish juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan. Sementara untuk sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelopesi dan Tom Haye akan menjadi otak permainan Timnas Garuda. Tom Haye akan menjadi kreator serangan Garuda, sedangkan Joy Pelopesi akan menjadi penghancur merebut bola dari lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Joy Pelopesi sudah melakoni debut dengan Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Ia mempunyai catatan bagus dan menjadi pembeda di lini tengah Garuda.
Ia mencatatkan 90% umpan akurat dan berhasil memenangkan seluruh duel di laga itu. Gak cuma itu saja, dengan hadirnya Joey Pelopesi, Tom Haye seakan bermain lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada pemain Garuda. Sedangkan untuk penyerang, nama Egy Maulana Fikri, Dian James serta Ole Romini kemungkinan bakal dipasang oleh Patrick Kluivert. Marcelino Ferdinand absen saat melawan timnas Cina nanti. Nama Egy Maulana Fikri menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi ini. Egy Maulana Fikri menjadi pemain lokal yang sangat subur bersama klubnya Dewa United saat ini. Ia mencatatkan 12 gol serta 7 assist dalam 20 penampilannya bersama Dewa United. Hasil ini membuat pelatih Patrick Kluivert kepincut untuk memanggil pemain berusia 24 tahun ini. Selain Egy, di posisi ini ada nama Jakob Sayuri serta Eliano Renders yang siap menunggu di bangku cadangan saat melawan Cina nanti. Sementara Dian James akan menggantikan Ragnar Oratmangun di sisi sayap kiri. Seperti yang kita ketahui, Dian James sudah pernah melakoni debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Australia. Penampilannya sangat baik. Ia tidak hanya fokus melakukan serangan, Dian James juga kerap kali membantu penyerangan. Melawan timnas Cina nanti, Dian James diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi lini serang Garuda untuk meraih kemenangan penuh di saat melawan Cina nanti. Sedangkan Ole Romini tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Baru bermain 2 kali pertandingan bersama skuad Garuda, ia mampu menciptakan 2 gol bagi skuad Merah Putih. Ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya akan membuat lini serang Garuda semakin mematikan di lini depan. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di setiap pertandingan Garuda di lini serang. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas China yang berpotensi besar bakal digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk meraih kemenangan penuh di laga melawan timnas Cina di 5 Juni 2025 ini.